Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah basic dua dimensi. Pertama, line. Line itu untuk membuat garis. Nih, nah saya membuat garis ini lurus ya. Kanan lurus, bawah lurus, kiri lurus, atas lurus. Nah, jadi ini kenapa sih bisa lurus? Karena dia dalam kondisi ortho mode. Ini ortho modenya nyala. Kalau saya matikan, jadi seperti ini. Dia tidak bisa lurus. Fungsinya apa sih ortho mode? Fungsinya itu untuk membuat garis lurus. Nah, kalian kalau buat garis lurus tuh apa ya? Sulit. Lebih mudah jika mode ortho ini nyala. Bisa tekan F8 keyboard, bisa tekan ini juga bisa. Saya pencet F8 ini, pencet, luruskan. Terus saya bikin sebuah ini persegi panjang. Saya asumsikan ini emang miring ya, karena saya emang nggak sesuai ukuran. Oke, ini mode line. Terus saya ingin membedakan dengan polyline. Ini polyline sama saja membuat garis sebenarnya, tapi ada bedaannya. Kalau polyline, nih asumsiin aja persegi panjang ya. Kalau polyline, kalau membuat garis, kotak seperti ini tuh langsung garisnya menyatu semua. Oke, beda halnya dengan line. Kalau line tuh sendiri-sendiri. Nah, satu, sendiri, 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 sendiri. Kasihan kan jomblo. Nah, itu perbedaannya antara polyline dengan line. Oke, terus saya akan membuat perintah circle. Saya akan membuat garisnya dulu. Nah, terus untuk membuat circle, membuat lingkaran, ketik command C. Bisa ketik C doang, bisa circle. Nah, specify, terus lihat perintahnya. Specify center point for circle. Titik pusatnya di mana? Nah, titik pusatnya di sini. Klik. Nah, baca lagi perintahnya. Specify radius of circle. Radiusnya berapa? Saya input 10. Nah, saya langsung input 10. Jadi, kondisi lingkaran ini yaitu dengan radius 10 atau diameter 20. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau input dalam keadaan diameter, kalian ketik C, terus klik ini. Nah, baca lagi. Ini kan specify radius of circle or diameter. Oke, kalau mau menginput dalam kondisi diameter, itu bisa diklik ini, bisa, atau hanya menginput huruf D saja. Ini kan ada biru-biru nih, D. Ketik D. Nah, ini kan yang lingkaran sebelah ini kan dalam kondisi diameternya 20. Input 20. Oke, sama kan? Kita cek DRA. Nah, sama. Oke, bisa dipahami? Bisa dong. Nah, terus ada lagi contoh. Saya bikin kotak sini. Circle. C. Nah, ini ada lagi 3 point, 2 point, and TTR. Tantan radius. Kalau 2 poin itu dia memakai 2 titik. Sini misal sini. Seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya buat lagi contoh. Kalau yang 3 point. Kalau 3 point dia memakai 3 titik. Nih, 3 point. Misalnya, sini 1, sini 2, sini 3. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lanjutnya, TTR, tantan radius. Saya buat dulu. Nah, jadi ini ada garis siku. Nah, garis bantu siku. Saya membuat TTR, C, terus klik T, T-nya saja diklik bisa, diklik juga bisa. Nih, saya klik. Nah, specify point on object for first tangent of circle. Nah, garis pertamanya dulu, ini misalnya. Terus, tangan kedua, garis kedua. Nah, terus ditanya, specify radius of circle.
saya input 10 dan seperti ini. Bam. Itu intinya untuk TTR. Saya cek radiusnya dalam kondisi 10. Oke, bisa dipahami? Bisa dong. Terus saya di sini ingin membuat poligon. Saya hapus, ketik C, misalnya nih, spesifi radius 10 radiusnya. Kita klik C lagi, bikin lagi 10. Nah, poligon, POLY gon, poligon. Lihat pertanyaannya, enter number of side. Kamu ingin membuat poligon berapa sisi sih? 6 sisi misalnya nih, 6, ketik 6. Nah, baca lagi perintahnya, specify center of polygon. Titik pusatnya mana? Kalau poligon itu memakai pacuan ukuran poligon tuh memakai acuan lingkaran. Oke, specific center misalnya di sini. Nah, terus ada inscribe in circle dan circumscribed about circle. Nah, bedanya apa sih? Kita pakai yang inscribe dulu. Oke. Nah, ini kan 6 kan tuh. 6 sisinya. Nah, terus ini kan lingkaran saya input 10. Nah, saya input spesifik radius 10. Nah, oke. Ini untuk inscribe. Beda halnya dengan circum. Saya coba lagi. Polygon. Enter number of side 6. Enter. Centernya di sini. Sorry. Salah. Centernya di sini. Circum. Spesifik radius 10. Bam. Lihat kan perbedaannya? Nah, ini inscribe itu kalau bikin poligon, itu si poligonnya itu di dalam lingkaran. Oke, beda halnya dengan inscribe, circum. Kalau circum itu poligonnya itu di luar. Oke, jadi kalau kalian mau bikin poligon, saya merekomendasikan memakai circum. Karena biasanya poligon tuh tahu ukurannya yang ini. Oke, jadi bisa pakai patokan diameter 20. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Saya membuat rectangle. Nah, atau ini ada di sini. Rectangle. Nah, klik titiknya, specify first corner. Nah kan. Terus saya membuat persegi panjang 30, terus tinggi, lebarnya itu 10. 30,10. Nah, seperti ini. Jadi, ini panjangnya 30, lebarnya atau tingginya 10. Oke, saya CTRL-A, delete. Nah, terus saya akan membuat perintah chamfer. Saya buat dulu. Nah, saya buat dulu sebentar contoh. Saya buat contohnya dulu. Nah, ini chamfer. Oke, saya jelaskan. Saya buat lagi chamfer. Oke, enter. Nah, select first line or kita pilih distance. Bisa pakai angle. Ini angle memakai sudut. Kita pakai yang distance. Oke. Nah, specify first chamfer distance. Berarti jarak dari sini ke sini. 5. Kayak ketik 5 ya. Nah, specify second chamfer distance. Dari sini ke sini. Nah, 5 lagi. Nah, baru select first line. Garis pertama dan garis kedua yang kali chamfer.
Oke, kita buktikan. Oke, garis ukur. Kalau ke bawah ini 5, ini 5. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, terus saya akan membuat perintah fillet. Ini saya blok, delete. Nah, fillet sama halnya, prinsipnya sama seperti radio, sama seperti chamfer. Fillet, oke. Select first object, pilih radius. Oke. Specify fillet radius. Mau berapa di inputnya? Mau fillet berapa? Fillet 5, R5. Nah, langsung deh select first object, garis pertama dan garis kedua. Bam. Boom. Kita buktikan ini bahwa fillet radius 5. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, terus perintah move untuk memindahkan suatu objek. Move, klik objek 1, 2, 3. Terus ini, lama blok aja semua, boleh. Nah, terus setelah kalian mengklik objek yang akan dipindahkan, klik kanan mouse, klik kanan. Nah, specify base point, titik acuan kamu membedakannya itu di mana. Titik ini misalkan. Nah, seperti ini. Ini karena mode ortonya masih on. Nah, kita nonaktifkan dengan memencet F8 bisa. Nah, set, bisa kan? Tuh, lihat. Saya klik ini. Contoh lagi, M. M itu bisa move. Ketik M saja. Ini enter. Sorry, salah teknis. Move, blok, klik kanan. Ini titik pusatnya. Terus saya ingin memindahkan titik ini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terus perintah rotate. Rotate. Atau bisa ditulis ro doang. Memutar. Rotate. Select objek yang mau diputar. Saya blok saja. Nggak usah lama-lama. Terus setelah diklik, klik kanan, mouse. Terus specify base point. Titik acuanmu di mana? Sini. Nah, puter deh. Gitu. Puter, bisa diputar manual, bisa. Memasuki dengan menginput arah derajat juga bisa. Specify rotation angle. Saya 90. Boom. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa. Nah, terus sini saya akan membuat mirror, cermin. Nah, kita bisa ketik mi atau mirror. Enter, select objeknya klik. Di blok aja biar nggak lama ya. Nah, oke, enter. Specify first point of mirror line. Titik patokan kamu mau ngelain tuh di mana? Sini nih, misalkan. Sini. Nah, kan kelihatan kan? Tuh. Oke, bisa dipahami. Saya klik mode F8 juga bisa. Nah, erase object. No, enter. Nah, seperti ini. Kalau saya memakai ini, titik apa ya? Seperti titik untuk memirrorkan itu. Oke, saya blok, enter, ini, sep, enter, gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa dong. Terus, perintah array. Saya membuat lingkaran contoh dengan diameter 20. Array itu buat apa sih? Array. Oke, array. Nah, select object. Select, enter. Nah, ini ada 3 tipe array. Saya pilih yang polar. Oke. Array specify center point. Titik pusatnya di mana? Sini misalkan nih. Nah, jadi seperti itu perintah array. Oke, ini item jumlah lingkarannya mau berapa yang mau di-array. Saya input 100 misalnya. Bisa dong. Tuh. Bisa. Gitu.
Ini input 3 aja, 4 aja, kasihan AutoCAD-nya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau mau bikin roda gigi, biasanya kalau mau bikin roda gigi, itu memakai array. Oke, si giginya itu bikin gigi 1 dulu patokan, baru di array. Oke, terus kita coba mode yang polar. Array. Select object, enter, polar. Rectangular. Nah, itu. Kolomnya berapa sih? Kita mau bikin kolomnya berapa? Misalnya 10. Boleh. Nah, row. Barisnya berapa? 3. Misalnya 2. Boleh. Nah, ini jaraknya berapa sih? 10 misalnya. No, seperti itu. Jadi semua bisa diatur sesuai keinginan kalian. Kalian tinggal mainkan di sini saja. Kalau udah tinggal enter. Nah, seperti itu untuk array. Terus HUDs. Saya membuat objek dulu. Oke. Buat objek lagi. Ini HUDs. HUDs tuh buat apa sih? HUDs tuh buat arsir. HATCH. HUDs. Enter. Nah, ini. Lihat perintahnya. HUDs pick internal point. Pilih yang mau diarsir yang mana. Contoh, ini yang saya mau arsir. 1. Sorry, nge-lag. Nah, kan. Tuh. Terus, lagi yang mau diarsir ini. Nah, seperti itu. Kok hilang? Nah, seperti itu. Terus ini, jarak antar arsirnya. Misalnya, ini kedempetan. Bisa dikurangi, bisa. Ini disempitin. Kedempetan nih, seperti ini. Mau dilonggarin. Bisa. Jadi, tinggal kalian otak-atik aja. Capek ngetik-ketik 1.2 aja langsung. Tuh, seperti itu. Terus di sini ada jenis-jenis arraynya. Seperti ini, ini, ini bisa. Ini bisa enggak? Tuh, saya coba 0.6. Seperti ini, tergantung sesuai kebutuhan kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya enter, bam. Nah, begitu cara bikin array. HUDs. Terus saya potong pakai perintah trim. Enter 2 kali. Salah. TR, enter sekali, 1 kali lagi. Nah, ini saya potong, hop, 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 hop. Mantap sekali. Nah, perintah trim gitu ya. Kalau trim itu harus ada sisanya. Sisanya kayak gimana sih? Contoh, ini, TR, enter 2 kali. Ini bisa di trim nih. Kalau ada sisanya kan ini. Saya trim. Nah, sisanya ini. Sisanya itu nggak bisa di trim. Gitu. Jadi, harus delete manual. Bisa dengan klik kanan. Nggak bisa nih. Bisa. Nah, mana nih delete? Mana delete dah? Ada pokoknya. Ketik delete saja di keyboard biar lebih cepat. Bisa kan? Oke. Terus saya mau bikin scale. Perintah scale, skala. Bikin circle dulu sebagai objek. Saya input diameternya itu 10. D diameter 10. Nah, saya pakai perintah scale. Jadi gini, skala 2:1 itu kan skala perbesar. Beda halnya dengan 1:2 itu skala perkecil. Jadi, kalau skala 2:1 kan jumlahnya 2. Kalau dibagi 2/1, 2. Kalau 1/2 kan
0,5. Nah, nih saya ini dulu biar kalian gak bingung. Oke, jangan pakai radius dah. Oke, diameter. Nah, skala. Klik objek yang mau di scale, enter. Spesify base point, titik acuan di mana? Sini. Nah, baru deh mainkan tuh. Spesify scale factor. Coba kita pakai yang 2:1 skala perbesar. Tinggal input 2, enter, bam. Dia berubah jadi 20. Beda halnya sama 1:2. Scale 1:2 kan skala perkecil. Enter, titik pusatnya 0,5. Pakai titik ya, bukan koma, pakai titik. 0,5. Bam, jadi 10. Gitu kalau untuk scale. Jadi ini bisa dipahami, bisa. Nah, terus membuat teks. Membuat huruf. Teks. Nih. Teks. Nah, specific start point of text. Kamu mau buat teks di mana? Bandung, Jakarta. Nah, di sini misalnya nih. Nah, lihat pertanyaannya lagi. Kalau AutoCAD itu selalu lihat pertanyaannya. Specific height. Tingginya berapa sih? 3. Tingginya misalkan 5. Enter. Specific rotation angle of text. Lu mau bikin arah angle kemana? Kalau lurus biasa seperti ini nih, itu 0. Tunggu, nge-like. Nah, baru klik oke. Itu baru enter. Bukan, escape. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Terus saya buat lagi teks. Saya mau membuat tulisannya tuh ke atas. Bisa. Specific height. Heightnya berapa? Tingginya berapa? 5. Nah, rotation angle. Ini kan misalnya ke atas nih. Ke atas itu 90 derajat. Nih lihat yang ortho 12 kurang dari 90 derajat. Sini 180. Sini 270. Misalnya saya mau ke atas. Nanti 90. Enter. Langsung klik OK. Enter. No, seperti itu. Saya mau bikin lagi. Ini specific height 5. Specific rotationnya misalnya 45. Nah, gelas. Anjas. Gak ada. Sorry. Misalnya, teks. Heightnya 5. Rotation aja 45. Oke. Gelas. Nah, seperti itu. Terus, bang, gue pengen ngedit nih, gue tipu. Nah, bisa. Ketik ddedit text edit. Ini tinggal ini aja nih. Nah, bang, gue pengen ada diameternya dong. Bisa. Nah, seperti itu. Itu cara buat diameter. Persen C. Gitu. Ada kode-kodenya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sampai sini dulu episode kali ini. Silakan kalian pahami serta pelajari karena ini merupakan basicnya, sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.